Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Gak ada, alhamdulillah. Berarti masuk semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ayo anak-anak, kita berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, jangan duduk dulu. Kita akan melakukan ice breaking agar pembelajaran kita hari ini lebih bersemangat. Oke? Oke. Nah, ice breaking kita hari ini adalah tepuk semangat. Anak-anak udah tahu kan? Sudah. Sudah, oke. Ayo, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks narasi atau teks naratif. Nah, kalian pernah mendengar sebuah cerita misalnya fabel atau dongeng? Kayaknya pernah. Nah, fabel, dongeng, ataupun legenda itu adalah teks naratif. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari teks naratif? Nah, dengan kita belajar teks naratif, kita akan bisa berbicara, bercerita dengan menarik. Kemudian kita juga bisa memahami kebaikan, pesan moral yang disampaikan dalam cerita. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai kata yang berimbuhan. Nah, coba sebutkan kata-kata imbuhan itu apa aja? Apa? Ber, apa lagi? Kan, oke, ada apa lagi? Oke, baik, masih ingat ya? Oke, baik, kita langsung saja ke materi. Oh ya, tujuan kita mempelajari teks naratif adalah hari ini mengidentifikasi teks narasi, mengenal unsur-unsur intrinsiknya dan juga menulis teks narasi. Nah, apa itu teks narasi? Ayo dibaca. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut. Teks narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi. Nah, betul. Teks narasi ini untuk menghibur atau memberikan informasi. Nah, biasanya di dalamnya itu terkandung beberapa pesan moral yang bisa kita petik. Ada unsur-unsur intrinsik teks narasi. Yang pertama, tokoh. Tokoh ini adalah orang atau hewan yang terlibat dalam cerita. Kemudian ada watak, yaitu sifat atau karakter tokoh. Misalnya hewan ini, apa sih wataknya? Sombong, atau suka menolong, dan lain-lain. Kemudian ada latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Nah, peristiwa itu terjadi di mana dan kapan? Misal di hutan, waktunya siang atau malam gitu.
Selanjutnya ada alur. Ini adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Jadi peristiwa apa saja yang terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir adalah tema. Nah, tema ini berisi ide pokok cerita. Jadi cerita itu membahas tentang apa? Nah, langsung saja ini Ibu Guru ada contoh teks narasi. Dibaca judulnya apa? Si jagoan cilik dan pohon ajaib. Ayo dibaca. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Bima. Suatu hari, Bima menemukan sebuah pohon yang aneh di hutan. Pohon itu bisa berbicara. Pohon tersebut meminta bantuan Bima untuk menyelamatkannya dari kekeringan yang melanda hutan. Tokoh dalam cerita ini siapa? Bima, Bima. Latarnya ada di mana? hutan, Di hutan. Nah, Bima ini menemukan apa di hutan? pohon, Pohonnya? aneh. Pohon yang aneh. Oke, selanjutnya. Ini lanjutannya. Baca. Bima dengan keberaniannya mencari cara untuk mengalirkan air ke pohon itu. Dengan bantuan teman-temannya, mereka berhasil menghidupkan kembali hutan dan menyelamatkan pohon ajaib tersebut. Apa yang dilakukan Bima untuk menyelamatkan pohon itu? Mengalirkan air. Nah, mengalirkan air ke hutan. Nah, dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa watak tokoh Bima ini seperti apa? Baik, Baik. Apa lagi? berani. Berani, pintar. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak sudah paham mengenai teks narasi ya. Ya, Bu. Oke. Nah, setelah kita belajar mengenai materi teks naratif, kalian harus mengerjakan tugas. Nggak mau, Bu. Pulang aja, Bu. Aduh, pulang, belum waktunya pulang ya. Jadi nanti Ibu Guru akan menyediakan sebuah cerita, kemudian kalian akan berpasangan dan saling menjelaskan cerita tersebut kepada pasangan kalian. Nah, pada tahap pertama, nanti satu orang akan bertugas menjelaskan cerita tersebut kepada pasangannya dan pasangannya akan menanggapi, terus memahami dan juga mendengarkan penjelasan cerita dari pasangannya. Sampai sini paham? Paham. Nah, pada tahap kedua, kalian harus bergantian. Jadi yang tadi menjelaskan cerita nanti akan bertugas sebagai pendengar dan yang tadi mendengarkan akan bertugas menjelaskan ceritanya. Paham? Paham. Nah, setelah kalian saling menjelaskan dan memahami, kalian harus mengerjakan soal. Oke? Oke. Oke, silakan. Jujur. Bes, cut. Seorang anak bernama Bima setiap pagi ia menyiram tanaman di kebun kecilnya dengan Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Mudah kan? Mudah sekali. Nah, oke. Sekarang perwakilan dari kelompok ini untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yang pertama apa ini? Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Tokohnya Rani. Oke. Latar tempatnya dalam cerita ini di kebun. Oke. Apa masalah yang ditemukan Rani dalam cerita yang dialami? Burung terluka. Oke, Rani menemukan burung terluka. Bagaimana sikap Rani terhadap burung yang terluka? Merawat hingga sembuh. Merawat hingga sembuh. Oke, beri tepuk tangan. Oke, anak-anak, apakah ada materi yang belum dipahami? Ada, Bu. Berarti mudah sekali ya pembelajaran mengenai teks naratif hari ini. Ya, udah. Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, pesan moral yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita harus senantiasa bersikap
jujur, dan juga baik terhadap sesama. Seperti yang sudah ada di dalam cerita-cerita tadi selama pembelajaran. Oke, baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, pertemuan hari ini Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.